Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'alna barakatihi wa bikum fid dharaini amin. Qala wa iyyaka wal qaswata wa hiya ghiladul qalbi wa jumuduhu hatta la yata'athara bil mau'idah ولا يرق ولا يلين عند ذكر الموت والوعد والوعيد وأحوال الآخرة. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah wa radhiyallahu anhu mengatakan dalam kitabnya, wa iyyaka wal qaswata, ya waspadalah olehmu daripada kerasnya hati. Ya, melanjutkan daripada pembahasan kita kemarin tentang bagaimana kita sebagai seorang hamba kudu perhatian tentang masalah hati. Nah, beliau juga mengingatkan kepada kita waspada dengan yang namanya kerasnya hati. Wahia ghiladul qalbi. Makna qaswah adalah ghilas, maknanya kasar atau keras. Ghiladul qalbi yaitu kerasnya hati. Wa jumuduhu, dan jumudnya hati, kaku hati. Hatta la yata'athara bil mau'izah, sampai-sampai ia tidak berpengaruh atau terpengaruh dengan nasihat, ya. Jadi hati yang keras itu dan sudah jumud tidak akan terpengaruh oleh nasihat, ya. Wala yariku, tidak akan tersentuh. Wala yalinu, tidak akan lunak hati tersebut inda dzikril maut, ketika disebutkan tentang kematian. Wal wa'di, begitupun tentang janji. Wal wa'id, dan juga ancaman. Wa ahwalil akhirah, dan juga tentang keadaan akhirat, ya. Nah, itu yang kita waspadai, jangan sampai hati kita keras. Ada beberapa sebab, ya, beberapa faktor yang membuat hati kita keras. Nah, nanti dibahas tuh, ya. Cuman ya diantaranya yang pertama, tulis yang pertama, ya, adalah kathratud dahki, terlalu banyak tertawa, ya. Tertawa boleh, cuman jangan terlalu banyak, ya. Jadi kalau fi kulli makan yadhak, tiap tempat tertawa. Tiap tempat tertawa, tiap hari tertawa. Nah, itu bisa mengeraskan hati. Beda sama senyum. Ya, makanya Nabi kita Muhammad SAW la yadhak, tidak pernah tertawa, illa tabassum, kecuali senyum. Jadi Nabi tertawanya apa? Tersenyum. Paling kelihatan gigi. Nggak pernah Nabi itu tertawa koh-koh, ya, terbahak-bahak. Ya, lain sama kita. Kalau kita orang biasa, ya itu kadang-kadang nggak kontrol, ya. Kadang-kadang suka nggak kontrol. Tapi jelas tadi, kalau orang koh-koha itu ya memang bisa ngerasain hati, ya. Maka tadi Nabi kita Muhammad SAW la yadhak illa tabassum, tidak tertawa kecuali tertawanya tabassum, tersenyum. Ya, kalau kita baca dalam hadis dhahikan Nabi, itu bukan tertawa, tapi Nabi senyum. Senyumnya Nabi udah dianggap apa? Ketawa, gitu, ya. Nah, ini satu, yang pertama sebabnya adalah apa? Ya, kathratud dhahki. Yang kedua sebab hati keras, ya, adalah aklul haram, sering makan makanan yang haram. Kalau orang sering makan yang haram, sering makan yang enggak dihalalkan Allah, ya, bisa keras. Termasuk makan semut. Ya, makan semut, ya, di gula tuh nempel semut dimakan, di teh makan semut dimakan, ya, di kue dimakan, gitu. Dia enggak peduli tuh. Semut tuh kalau dimakan jadi apa? Jadi bangke. Semut mati walaupun kecil jadi bangke. Kita makan semut sama juga makan bangke, makan yang haram. Jadi jangan jauh-jauh makan haram, makan riba, makan suap, korupsi dan sebagainya. Enggak, itu makan semut haram. Ya, apalagi dengan niat tuh, ya, enak nih biar pedas-pedas gitu. Nah, ini bahaya. Ya. Yang ketiga apa? Kathratul ma'asi, banyaknya maksiat. Itu juga bikin hati kita kebas, hati kita keras. Nggak ada rasanya itu, ya, kayak orang kapalan. Hati kalau udah kapalan itu tadi gara-gara banyak
maksiat. Ya. Yang keempat, iradatul maksiat, kepengen maksiat. Bukan maksiat lagi, kepengen. Kalau maksiat mending, kepengen maksiat termasuk bisa bikin keras hati. Antum sholat, tapi antum di dalam hati nyimpen kepengen maksiat, itu bisa ya bikin kita nggak khusyuk sholatnya. Ya. Yang kelima, ya apa? Ya, irtikabul muharramat, itu mengerjakan perkara yang haram minas shaghair, daripada dosa-dosa kecil. Nah itu. Ya, dikatakan oleh ulama, ya la shaghirah ma'al israr, tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus. Wala kabirah ma'al istighfar, tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar. Dosa besar kalau diistighfarin, Allah ampunin. Dosa kecil tapi kalau sering-sering jadi dosa besar. Nah, itulah kurang lebih 5 perkara yang dapat membuat hati kita keras. Sehingga apa tadi? La yata'atsar bil mau'izah, kagak pengaruh tuh nasihat sama dia. Kagak pernah dia nangis lantaran mikirin akhirat, nggak pernah hatinya terketuk lantaran mikirin Allah dan Rasulullah SAW. Ya ashabun Nabi, misal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, daiman yabki hina ma yadhkurul akhirah. Beliau senantiasa menangis kalau ingat akhirat. Ya, bahkan ada salah satu anak seorang ulama namanya Al-Imam Fudail bin Iyad, punya anaknya soleh banget, saking solehnya hina ma yusalli, ketika sholat al-imam yaqra surat al-Qari'ah, yaqra surat Izazul wa ghairu dzalik min ahwalil qiyamah. Ya, ketika dia sholat baca tentang surat-surat kiamat, yang makmum ini anak kecil ini pingsan. Itu bukan hanya menangis tapi pingsan. Ya. Saking takutnya kepada Allah dan kepada azabnya Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam abadul asya minallahi ta'ala al-qalbul qasi. Dikatakan dalam hadis, sesuatu yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Ya. Hati yang keras. Ini hadisnya panjang. Hadisnya begini, la tukthirul kalam bighairi dzikrillah, jangan memperbanyak kalam tanpa zikir kepada Allah. Jadi kalau ada orang ngomong bukan zikir, itu bisa apa? Bisa mengeraskan hati itu ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minasyaqai arba'un, termasuk kesengsaraan. Ya, termasuk kesumpekan ada 4 perkara. Ini ya. Syaqa, ya maknanya sengsara. Ya. Ada 4 perkara. Apa itu? Nah, apa itu? Yang pertama, qaswatul qalbi, dia hati yang keras. Ya, hatinya keras. Itu termasuk kesengsaraan. Nauzubillah min dzalik. Kemarin kita bahas ya, yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, enggak bakal masuk surga orang yang hatinya keras, karena tadi bersihin dulu sama Allah. Wa jumudul ain, mata yang kering, ya. Matanya kering, enggak pernah nangis, ya, tuh. Enggak pernah nangis, nauzubillah min dzalik. Ya. Ini dalam setiap hari wajib tuh kita ada nangisnya, minta ampun sama Allah ya, daiman yastaghfirullah. Ya, kapan waktu kita menangis? Nah, 1 di malam hari, itu yang paling cakepnya. Yang ketiga wal hirs, yaitu apa hirs? Rakus, ya, tamak, serakah. Ya, itu juga kesengsaraan. Yang keempat watulul amal, panjang angan-angan, ya, terlalu panjang angan-angan, tuh mikirin hal yang belum terjadi itu. Nauzubillah. Fahtaris min hadhil arba, kata Imam Haddad, maka jagalah olehmu dari 4 sifat ini. Kerasnya hati, mata yang kering, rakus, tamak, dan panjang angan-angan. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain diriwayatkan, wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil. Ketahuilah oleh kalian semua bahwa Allah tidaklah menerima doa yang berasal dari hati yang lalai. Ya. Wal ghaflatu dunal qaswah, dan ghaflah itu ya bukanlah qaswah. Ghaflah itu bukan qaswah, tapi wahya madmumah, dia juga dianggap tercela. Wa fiha ghayatud darar, dan pada keghaflahan, kelalaian itu banyak sekali bahaya. Wal qalbul ghafil, hati yang lalai. Apa sih hati yang lalai? Huwallazi la yastayqidu wa la yatanabbahu idza waradat alaihi al-mawa'iz waz zawajir.
hati yang tidak bangun, tidak sadar, wala yatanabbah, tidak sadar, idza waradat, kalau datang alaihi atas dirinya mawaiz, nasihat-nasihat dan teguran-teguran. Itu namanya hati yang lalai. Ditegur, nggak ngeh, ya nggak sadar. Nah itu namanya hati yang lalai. Ya kalau kita ngaji ceramah, semua itu sebenarnya buat kita. Ya mau cocok, mau enggak, mau relate, mau enggak, pokoknya itu buat kita. Ya kadang-kadang ada orang kagak lagi dinasihatin dia, ya dapat pelajaran. Tuh hati yang bersih begitu. Ya. Ada salah seorang ulama, dia memelihara seekor burung beo. Diajarin ngomong tuh burung beo, la ilaha illallah. Tiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai tuh beo bisa ngomong la ilaha illallah. Sampai suatu hari tuh beo ya meninggal, mati. Ya, mati oleh kucing milik tetangganya. Intinya dimakan tuh beo. Kandangnya ngablak, dimakan, mati. Nah ketika sakaratul maut itu beo ya begitu aja. Lantas yang punya burung menangis. Ditanya, Syekh kenapa menangis? Apa kata Syekh itu? Saya ajarkan nih burung beo tiap hari la ilaha illallah. Tiap hari yang diucapin la ilaha. Tapi ketika sakaratul maut kagak mengucapkan la ilaha illallah. Saya takut ketika saya meninggal sama seperti keadaan burung itu. Ya. Padahal yang meninggal burung, tapi ini jadi pelajaran buat dia. Itu dia orang yang hatinya bersih begitu. Bukan nasihat, tapi dijadikan nasihat. Itulah hati yang ingat sama Allah. Ada orang dinasehatin, dibilangin, dikasih tahu, ditegur, kagak juga sadar. Nah, ini namanya lebih keras dari hatinya binatang. Ya, binatang aja ditegur masih ngerti. Binatang aja dikasih tahu masih paham. Hewan tuh yang nggak punya akal diajarin bisa lah, manusia diajarin nggak bisa. Ya, balhum adal, mereka lebih sesat daripada binatang tuh. Nauzubillah min dzalik. Ya. Wala yaltafitu ilaiha min ghaflatihi wa sahwihi, dan tidak menoleh kepada nasihat itu karena apa? Karena lalainya dan lupanya. Wastighalihi bila'bihi walahwihi, karena sudah sangat sibuk dengan mainannya dan sendak guraunya. Wazakhari fi dunyahu wattibai hawa, karena sibuk dengan dunianya dan mengikuti hawa nafsu. Ngangah dah tuh ya. Orang kalau udah ya lagi yang namanya ngikutin nafsu, ngikutin syahwat, lagi pada main, kagak ngeh namanya ngaji udah. Nggak ngeh. Malam Sabtu kalau orang punya hati yang bersih, malam Sabtu jadwal taklim, dia langsung datang. Tapi kalau lagi dalam kondisi ghaflah, dalam kondisi lalai, lagi seneng dengan temen-temennya, dilupa. Apalagi baru jadian nih malam Sabtu kemana? Ya Kemang dia berangkat, Jeko, ya. Main, yang diingat harimnya. Tapi kalau udah putus, nah tuh baru dah apa tuh? Ziarah nih, kayaknya gue butuh ziarah nih. Kayaknya luar Batang bagus nih. Kayak kita keliling Jakarta, itu baru dah. Kemarin aja, giliran lagi seneng-seneng, boro-boro ingat ziarah, boro-boro ingat guru. Itu begitu manusia. Ya, maka iyakum, hati-hati dengan yang namanya hawa ya tuh. Yughati, dia bisa menutupi akal kita dari memikirkan jalan yang sebenarnya. Jalan dari Pancoran ke Pasar Minggu tinggal lurus. Itu gara-gara kabut kagak nyampe itu. Bisa belok ke Kalibata itu. Ya, bisa ke PGC larinya, ke Keramat Jati. Malah ke Pondok Gede gara-gara kabut. Padahal tinggal lurus doang, sama dengan orang yang tertutupi kabut hawa nafsu. Itu yang bikin ghaflah, yang bikin lalai. Sibuk main lote-lote ya. Dari semua tempat, semua lato-lato ya. Kotek-kotek apa namanya itu semua. Kotak-kotek, tapi masih mending daripada main HP. Ya, tapi berisik sih kotek ya. Makanya kalau orang-orang sekarang begitu ya itu. Nah, kita nih orang yang udah gede kudu sadar ya. Gitu. Cinta hidup itu nggak cukup dengan cinta semata ya. Nikah itu akadnya butuh modal ya. Nabung dari sekarang ya. Daripada ente capek pacaran yang tak jelas arah tujuan. Ya mending ente kerja cari cuan biar bisa naik ke pelaminan. Iya salah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم alhamdulillahirabbil alamin. Nanti habis maulid Azmi gantiin saya terusin ya, baru 15 menit nanggung ya. Nah, nanti terusin lagi boleh setengah jam boleh, yang jelas baca maulid dulu. Teman-teman yang naik mobil bareng berangkat, teman-teman yang nggak naik mobil biarin sampai setengah 10 baru berangkat ya. Tempatnya di Kalibata sini ya, di